Oke, sosok Pratiwi Novianti ini bukan orang baru di dunia sosial. Di media sosial, pergerakan sosialnya luar biasa. Bahkan saya tuh mengenal Novi dari awal pergerakan, berapa tahun yang lalu Vi kita ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu ketika pandemi kita turun mencari ODGJ yang bisa dimasukkan ke yayasan, kita urusin dan lain sebagainya. Ya. Dan kamu berlanjut sampai sekarang. Ya betul. Sebelum punya YouTube malah. Sebelum punya YouTube, Ya. bersama dengan YouTube saya juga, Ya. turun langsung akhirnya saya, Vi ayo bikin YouTube sendiri. Dan Ya. akhirnya sampai sekarang berkembang dengan sosial media, kebaikannya bisa tersentuh banyak orang juga. Ya. Tapi tiba-tiba sekarang justru seperti ada apa ya, air susu dibalas air tuba istilahnya. Gimana bisa seperti ini, Novi? Jujur kalau misalnya dibilang awal mulanya seperti apa, sebenarnya semuanya berjalan dengan baik gitu. Tujuan utama saya pada saat melihat Mas Agus, pertama kali kita mikir gimana caranya dia mendapatkan penanganan medis yang terbaik. Karena Niat baiknya itu aja udah. betul, karena sebelah mata kanannya katanya waktu itu masih bisa diselamatkan. Jadi waktu pertama ketemu, kita mikir gimana caranya untuk dibantu untuk seluruh masyarakat nih gitu. Ya. Akhirnya kita menggalang donasi. Tergeraklah banyak orang, Ya. terkumpul 1,5 M. Belum, itu waktu pertama itu 35 juta selama 2 hari dari yayasan kami. Oke. Nah setelah pertemuan kedua, saya mikir donasi 35 juta bukannya sedikit, tapi kita mikir ini masih kurang untuk operasi matanya. Jadi kita hubungilah Bang Denny Sumargo, seperti itu. Akhirnya makin banyak orang Betul. tergerak hatinya. Iya. Tapi banyak orang kecewa pada ujungnya karena disinyalir uang tersebut katanya tidak diperuntukkan khusus untuk pengobatan saja, tapi yang lainnya juga gitu ya? Betul. Jadi prioritasnya kan harusnya untuk operasi mata, tapi ini tidak dipergunakan sesuai dengan Oke. yang diperlukan, ya. Saya pernah melihat tayangan A ini menyebutkan katanya, ya udah kan orang-orang ngasih ikhlas, itu urusan saya katanya untuk digunakan untuk apa katanya. Tapi ya urusannya juga orang menyumbang untuk apa juga begitu ya? Betul. Karena ya akad pertama kita ingin operasi matanya sesegera mungkin, karena kan dari awal dia minta operasi mata. Kok sekarang donasi terkumpul dia bilang bisa seenaknya seperti itu? Nggak bisa, itu pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Kamu ini nggak ada menyesal nggak? Aduh ternyata kata netizen, oh ini salah nih bantu orang ini salah. Kamu ada perasaan menyesal itu? Enggak. Oh. Karena saya percaya segala sesuatu itu udah ketentuan Allah. Bahkan di tengah kisruh seperti ini pun, Novi mesti nanya ya ke A ya, Iya betul. ayo urus matanya gitu kan? Betul. Sampai kita hubungin, kita telepon, kita WA nggak ada respon sama sekali. Sampai kita bersurat ke rumahnya untuk, ayo ini uang udah di kita nggak ambil dan saya pastikan uangnya sampai detik ini masih ada. Gitu, tapi saya minta tolong untuk pengobatan matanya karena dia harus operasi kelopak mata. Karena di kelopak matanya sudah tidak ada. Ini kasusnya seperti ini baru pertama kali ada yang error begini atau? Baru pertama kali. Ini baru pertama kali? Betul. Iya. Novi itu serius banget dengan kegiatan sosialnya sampai bikin yayasan Betul. legal juga ya? Iya. Iya. Oke, terakhir saya lihat benar gak sih inisial itu udah mulai bisa melihat itu, benar gak sih? Nah itu kita nggak tahu karena udah nggak ketemu lagi kan. Oke, sini ada Pengacara. Kang Ryan yang mendampingi Iya. Novi. Sisi hukum ada dituduhkan kepada Novi pencemaran nama baik, bagaimana ini Kang? Ya, di sini apa yang Novi lakukan adalah sebagai tanggung jawab dia, ya. Tanggung jawab dia kepada para donatur. Kenapa? Karena Novi kan sebagai inisiator. Dan akhirnya bisa terkumpul uang seperti 1,4 sekian menjadi tanggung jawab moral, ya, dan sosialnya Novi agar supaya ini transparan dan terbuka. Betul. Untuk apa penggunaan uang tersebut, ya? Ditujukan untuk apa? Karena tujuan donasi adalah untuk pengobatan. Sehingga sebagai kontrol sosial juga, tanggung jawab moral, Novi akhirnya mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat umum. Iya, Seperti itu. Bahkan saya juga dulu sebetulnya pernah melakukan hal yang sama, tapi ketika saya ada kecurigaan, ada ini, stop, udah. Iya. Karena ada ketakutan, karena tanggung jawab. Iya. Orang menitipkan hartanya untuk berbuat kebajikan, ketika diselewengkan, kita jadi takut tanggung jawab di depan Allah nanti ya. Betul. Dan ini nih ada update terbaru dari semalam nih masalah baru dan kasus ini terkait dengan Densu dan pihak pengacara si A. Nah ini ada videonya.
Tapi agak lambat karena katanya para Mas juga lagi ibadah dulu di dalam, kalau tidak salah ya. Saya ngikutin banget ya. Iya ibu-ibu, bapak ini banget kan. Karena di dalamnya ada Novi, sahabat saya, jadi saya harus tahu apa yang perkembangannya. Dan gimana kasus ini? Ya jadi kemarin tuh saya datang malam-malam. Bukan Denny Bukan Anda, Bapak, ini Denny Sumargo. Bukan. Ini Denny Cagur, Anda Denny Cagur. Denny Sumargo. Tapi ini kasus ini, kasus ini gimana titik terangnya jadi ini Pak pengacara? Ya, jadi begini. Banyak animo masyarakat, pendapat, opini dan sebagainya. Yang anggota DPR ini atau ini sih gue bingung nih. Sama. Ya, tempat beli batiknya sama. Iya, betul. Pekalongan ya. Gimana? Baik, jadi banyak opini dan pendapat ya, baik pendapat hukum yang disampaikan oleh senior, netizen menyampaikan bagaimana ini dana donasi ini kemana nanti ujungnya. Ya. Kalau saya dan Novi udah mempunyai satu komitmen ya dana donasi ini peruntukannya untuk Agus, ya itu untuk Agus. Tapi bagaimana pengelolaan agar supaya digunakan dengan peruntukannya sesuai dengan kebutuhannya Agus, entah itu pengobatan dan lain sebagainya, ada satu pihak yang bertanggung jawab lah, agar jangan sampai tata kelola akuntabilitas atas dana donasi itu tersebut itu tidak disalahgunakan dan digunakan dengan baik. Intinya sih itu ya. Itu just point. Oke. Ya. Tapi sampai merembet kemana-mana, Novi itu sampai dituduh, dihembuskan katanya maaf, pakai narkoba. Iya. Iya. Sampai akhirnya apa yang kamu lakukan? Pertama kan dia bilang suruh tes urin. Akhirnya aku dateng lah ke Balai Kesehatan Penerbangan, tempat aku dulu medical check up. Story dari 2012 sampai 2020 aku kumpulin semuanya, dan hari itu pertanggal 29 September aku cek urin baru. Terus dari cek urin dia minta tes rambut. Kita ambil lah nih Tes urin negatif. Iya, negatif. Katanya rambut aja. Kita rambut aja ya, kita rambut nih sampai pitak-pitak. Tapi nggak apa-apa. Tapi hasilnya tetap negatif. Iya. Kenapa kamu sampai melakukan itu semuanya? Ya pembuktian lah Iya, ya. betul, pembuktian. Iya. Iya.